Dan yang baru pindah ke helm full face tuh nggak ngerasa kaget karena berat. Ini tuh bener-bener kayak nggak berat aja teman-teman, walaupun beratnya tuh di data 1,5 kg. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Buat yang baru gabung di channel ini, kenalin nama aku Fajar. Jadi di video ini kita bakal bahas salah satu helm KYT lagi, yaitu KYT R10. Jadi di video sebelumnya aku udah bahas mengenai KYT K2R. Buat teman-teman yang mau lihat bisa cek video sebelumnya, sebelum ini banget. Biasanya yang mau beli KYT R10 atau KYT K2R ini masih agak bingung karena harganya beda-beda tipis. Oke, di sini aku bakal nge-review langsung. Oke, langsung aja kita bahas, let's go. Oke, yang pertama kita bahas mengenai harganya dulu. Jadi untuk KYT R10 ini harganya kisaran 400 sampai 550 ribu. Kenapa harganya beda? Oke, balik lagi, kita tergantung ke motif. Jadi untuk harga 400 ribu ini, KYT R10 kita bisa dapat dengan warna solid, kayak black solid, white solid, red solid. Pokoknya yang warnanya polos, merah, hitam, putih kayak gitu. Terus kita naik ke 450 ribu, kita bakal dapat motif super flow. Naik lagi ke harga 500 sampai 550 ribu itu biasanya motif sirkuit ya, kayak Phillip Island dan juga motif sirkuit San Marino ini. Oke, next yang kedua kita bahas mengenai desainnya. Jadi desain KYT R10 ini menurutku ganteng juga teman-teman. Kita bakal lihat dari tampak depannya tuh kayak gini. Oke, langsung aja kita lihat ke tampak sampingnya kayak gini. Buat tampak belakangnya kayak gini, dan ini tampak sampingnya lagi. Ya, jadi untuk KYT R10 ini punya desain yang menuju desainnya itu sebenarnya mau ke arah tajam-tajam, tapi menurutku sebenarnya overall helm ini tuh masih masuk ke desain yang kalem, belum ke arah yang tajam. Oke, next kita bahas yang ketiga mengenai fitur helm ini ada apa aja. Ya, jadi untuk helm ini tuh ada beberapa lubang angin atau ventilasi sama kayak KYT K2 Raider. Untuk ventilasinya ini cukup berfungsi dengan baik. Ketika kita berkendara itu tetap ngerasa nyaman. Ventilasinya ini ada di bagian depan di sini, ada di bagian atas, dan juga ada di bagian belakang. Nah, untuk helm ini tuh yang bikin beda sama KYT K2 Raider, dia nggak punya fitur double visor. Kayak ini nggak masalah sih buat aku sebenarnya, karena fitur double visor ini useless buat aku. Oke, next. Yang keempat, visor bawaan helm ini adalah clear flat visor. Jadi beda sama KYT K2R yang visor bawaannya itu masih yang cembung. Nah, kalau ini bedanya tuh udah flat. Jadi untuk visor bawaan KYT R10 ini udah clear flat visor. Tapi di sini aku ada sedikit mengubah. Visor ini tuh udah jadi iridium silver ya, ganteng banget. Ya, jadi ini tuh triknya dipasangin kaca film yang warna iridium silver. Alasan aku pasang kaca film iridium silver ini karena clear visor bawaannya itu terlalu bening teman-teman. Jadi kalau misalkan di siang hari mata aku nggak kuat sama silaunya itu. Kenapa nggak beli dark visor aja? Ada yang nanya gitu. Pertama, karena dark visor udah ada di helm KYT K2 Raider. Jadi aku ngapain beli dark visor lagi? Kedua, iridium silver ini masih bisa dipakai walaupun di malam hari. Dan yang ketiga, pasang kaca film ini murah, cuma 50 ribu aja udah tahu beres, udah tahu rapih kayak gini. Dan bisa menambah tingkat kegantengan helm ini. Tampil beda deh di jalan. Oke, next yang kelima. Size helm ini tuh ada ukuran M, L, dan XL. Nah, di sini aku pakai ukuran M. Kenapa pakai ukuran M? Karena ini tuh dulu pertama kali aku punya helm full face KYT R10 ini, aku nyoba ukuran M, ternyata enak banget gitu ngefit. Dan aku tanya ke yang jualnya, lama-lama juga busanya bakal kempes gitu. Tapi kenyataannya sih udah udah sekitar 2-3 tahunan, ini busa masih tebal-tebal aja teman-teman. Jadi aku pengen ada helm yang punya busa ngepres juga dan yang enggak juga kayak KYT K2R. Itu kan busanya enggak ngepres. Sedangkan untuk KYT R10 ini emang busanya ngepres banget. Oke, next yang keenam kita bahas mengenai berat helm ini. Jadi berat helm ini tuh cuman 1500 gram, 1,5 kg. Ya, meskipun beratnya 1,5 kg bisa dianggap berat, tapi pas dipakai itu helm ini nggak kerasa beratnya 1,5 kg gitu teman-teman. Nggak terasa berat kayak KYT K2R. Jadi nggak bakal terlalu kerasa pegelnya. Dan yang baru pindah ke helm full face tuh nggak ngerasa kaget karena berat. Karena ini tuh bener-bener kayak nggak berat aja teman-teman, walaupun beratnya tuh di data 1,5 kg. Jadi yang baru pindah dari open face nggak bakal kaget sama berat helm ini.
Oke, next kita bahas yang ketujuh. Yang ketujuh itu keamanan helm ini udah standar nasional Indonesia atau SNI dan juga udah DOT atau Department of Transportation. Jadi udah pasti dijamin aman banget. Oke, next yang kedelapan. Bahan helm ini tuh masih termoplastik juga ya, kurang lebih sama kayak bahasan sebelumnya. Hampir semua helm yang sekelas sama kayak TR10 ini bahannya masih termoplastik. Tapi tenang aja, untuk bahan ini tuh udah teruji aman banget. Makanya bisa lolos SNI dan DOT. Next yang kesembilan. Nah, untuk penguncian helm ini tuh beda sama KYT K2R yang udah pakai microlock. Sedangkan untuk KYT R10 ini masih pakai penguncian quick buckle strap, masih yang paling jadwal. Jadi untuk pengunciannya itu masih yang bunyi klik kayak gini. Bisa teman-teman dengar. Oke. Ya sebenarnya nggak masalah sih ya buat penguncian ini, karena ini tuh yang paling simple. Jadi nggak makan waktu buat buka pasang pengunci helmnya. Oke, next kita bahas yang ke-10. Desain busa R10 ini warna hitam semua juga. Beda sama adiknya, kalau adiknya itu RC7 dia dibalut merah sama hitam untuk busanya. Dan ini adalah bagian dalam dari busa KYT R10. Di bagian dalam ini ada tulisan KYT dan ada ukuran helm. Di sini ukuran M. Untuk busa KYT R10 ini bener-bener padat banget teman-teman, tapi tetap nyaman di kepalaku ini. Jadi sebenarnya gimana ngepasin fittingnya sih, karena banyak yang agak ngeluh juga untuk KYT R10 ini, katanya kuping kelipet, kepala sakit. Tapi selama aku 2-3 tahun pemakaian ini, aku fine-fine aja sama KYT R10 karena mungkin fittingnya pas di kepalaku. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Untuk kesimpulannya adalah helm ini merupakan salah satu helm yang udah lama banget ada di pasaran dan sempat juga menjadi salah satu helm yang pasaran lah, bisa disebut pasaran di jalanan karena laku banget. Dan desainnya itu lebih ke arah kalem dan gak agresif. Ya, jadi sebelum KYT titik course menyerang itu, KYT R10 ini sempat menjadi primadona juga buat budget-budget pelajar. Untuk desainnya sendiri itu lebih ke arah kalem, gak terlalu agresif, gak tajam-tajam kayak produk baru KYT, yaitu KYT titik course. Dan helm ini tuh sangat worth it buat dipakai harian maupun dipakai jarak jauh. Dan ingat, helm ini tuh under 600.000 teman-teman. Kapan lagi di bawah 600.000 kita dapat helm full face yang kece dari merek KYT ya, yang udah world class helmet dan visornya itu udah flat visor, yang pastinya nambah kita jadi kece di jalanan. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you.